Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid, membahas tentang pentingnya seorang hamba untuk mentauhidkan Allah terutama dalam bab ibadah, yang mana pada kajian kita dalam membahas Kitab Tauhid kita telah sampai ke bab ke-16, bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberikan judul secara tegas terhadap bab ke-16 ini. Beliau langsung membawakan dalil, ya, yaitu beliau bab firman Allah Azza wa Jalla hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya. Jadi beliau di sini tidak memberikan judul bab seperti pada bab-bab yang lain. Namun di sini beliau, ya, hanya membawakan firman Allah. Oleh karenanya para pensyarah, para ulama-ulama yang datang setelah beliau berusaha untuk mengetahui inti dari bab ke-16 ini. Dilihat dari dalil-dalil yang beliau paparkan, ada 3 dalil, 1 dari ayat Al-Quran dan 2 dari hadis Nabi SAW. Mereka menyimpulkan bahwasanya bab ini menunjukkan tentang lemahnya para malaikat, lemahnya para malaikat, yang mana menunjukkan bahwasanya mereka tidak berhak untuk diibadahi, dan ibadah hanya boleh ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Baik. Maksud dari bab ke-16 ini adalah penjelasan akan bukti wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ibadah hanya boleh ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan bukti tersebut yang menunjukkan atas wajibnya kita mentauhidkan Allah, yaitu kemahakuasaan Allah Sang Pencipta dan juga lemahnya makhluk. Sebagaimana dalam bab ke-15 telah kita paparkan tentang dalil-dalil bahwasannya makhluk adalah hamba yang lemah, bahwasannya mereka tidak bisa menciptakan, mereka adalah makhluk yang diciptakan, mereka tidak bisa mendengar doa, dan kemudian mereka juga tidak bisa mengabulkan doa, dan juga kelemahan-kelemahan lain yang telah kita bahas dalam bab ke-15 tersebut. Maka dalam bab ke-16 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengulanginya lagi dalam bab ini sebagai penegasan akan pentingnya hal ini. Karena banyak di antara manusia yang terjerumus dalam kesyirikan dengan jalur mengangkat makhluk di atas kodrat yang telah Allah tetapkan baginya. Mereka menggantungkan harapan kepada makhluk yang lemah, berdoa kepadanya dan bertawakal kepadanya, serta meyakini makhluk tersebut bisa menyelesaikan urusan-urusannya, seperti mengabulkan hajat, menurunkan hujan, atau mengangkat musibah. Ya. Dan topik yang ingin digarisbawahi dan ingin ditegaskan dalam bab ini ada tentang malaikat. Ya. Tentang malaikat. Sebagaimana disebutkan di poin setelahnya, perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya, yang dijadikan bahan kajian pada bab sebelumnya adalah makhluk yang paling mulia dan paling diagungkan, ya, oleh kaum muslimin. Makhluk yang paling mulia secara mutlak yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga makhluk yang paling diagungkan kaum musyrikin yaitu berhala-berhala mereka. Semuanya tidak berhak untuk diibadahi. Baik itu berhala, bahkan seorang nabi sekalipun, Nabi Muhammad SAW sekalipun, tidak berhak untuk diibadahi. Sedangkan pada bab ini, yang menjadi bahan kajiannya adalah para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla.
Pada bab sebelumnya, objek kajiannya adalah lemahnya penduduk bumi, yaitu ada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga ada sesembahan para makhluk yang sama-sama tidak berhak untuk diibadahi karena ibadah hanya hak milik Allah Azza wa Jalla. Adapun pada bab ini yang dibahas adalah tentang lemahnya penduduk langit. Ya. Ayuhal ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa yakum jami'an. Beberapa asar meriwayatkan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Ya, walaupun tidak semuanya, mayoritas mereka menyembah berhala yang sebagai perwujudan atau simbol dari orang-orang soleh. Di antara mereka juga ada yang menyembah benda-benda langit seperti matahari, bintang. Kemudian juga ada yang menyembah jin. Dan di antara mereka pula ada yang menyembah malaikat. Kenapa mereka menyembah malaikat? Sebagian kecil orang ini. Karena mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jika dekat, maka mereka meyakini kemungkinan malaikat ini juga bisa menjadi perantara. Perantara untuk mengabulkan doa. Ya, jadi mereka menitipkan doa tersebut kepada malaikat, berdoa kepada malaikat supaya meyakini supaya mereka berharap doa tersebut nanti akan diajukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Syubhatnya sama sebagaimana yang ditujukan orang-orang musyrikin kepada tuhan-tuhan mereka yang lain. Baik. Kemudian tentang iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat merupakan rukun iman kedua. Rukun iman kedua yang wajib diyakini, diimani oleh seorang muslim. Seorang muslim tidaklah sah imannya, tidaklah sah keislamannya kecuali jika dia juga beriman kepada para malaikat. Baik. Maka apa saja yang wajib kita imani, yang wajib ada dalam iman kita kepada para malaikat? Yang pertama, wajib mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang gaib dan nyata. Ya. Walaupun mereka gaib, namun mereka nyata. Artinya benar-benar ada. Benar-benar ada makhluk yang bernama malaikat. Ya. Karena sebagian orang, ya, terutama para filsuf, mereka meyakini bahwasanya malaikat itu bukanlah suatu makhluk tertentu, namun malaikat adalah sisi positif dari diri manusia yang mengajak untuk berbuat kebaikan. Itu yang diyakini oleh para, ya, filsuf. Mereka meyakini bahwasanya malaikat itu nggak ada, yang ada hanyalah sisi manusia yang mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana mereka juga mengingkari adanya jin atau syaitan, dan mereka mengatakan syaitan adalah sisi manusia yang mengajak kepada keburukan. Maka di sini seorang muslim wajib meyakini bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Benar-benar memang makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Hanya saja dia sifatnya gaib, tidak mampu diindra oleh manusia, tidak mampu dilihat, tidak mampu didengar oleh manusia. Kecuali jika dia memang menampakkan diri atas izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita wajib mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya, dan mereka diciptakan dari cahaya. Ya. Makhluk-makhluk Allah diciptakan dari berbagai macam unsur. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian syaitan atau jin diciptakan dari api, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian kita juga wajib meyakini bahwasanya para malaikat senantiasa taat, ya, taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Karena mereka tidak diciptakan nafsu dalam diri mereka. Jadi mereka hanya diciptakan akal dan hati, namun tidak diberikan hawa nafsu. Sehingga mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan kemudian dibekali dengan akal, dengan hati, dan juga hawa nafsu. Sehingga di sana ada manusia yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, namun juga ada manusia yang bisa menggunakan, memanage hawa nafsunya, ya. Kemudian dengan hatinya dia beriman kepada wahyu Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga wajib meyakini bahwasanya para malaikat memiliki ruh, akal, jasad, dan juga hati. Banyak nas-nas dari hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya.
dari istiqra. Dalilnya adalah istiqra. Jadi ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang para malaikat, menyebutkan di sana para malaikat juga memiliki jasad, memiliki akal, memiliki ruh dan juga memiliki hati. Kemudian yang terakhir kita wajib mengimani adanya mereka dan mengimani sifat-sifat mereka, yaitu amaliyah mereka. Mereka diciptakan untuk tujuan yang berbeda-beda, ya. Kalau manusia diciptakan untuk tujuan utamanya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, ya, dengan cara ibadah yang Allah syariatkan kepada manusia. Adapun para malaikat, maka mereka beribadah kepada Allah dengan tata cara yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang beribadahnya dengan cara menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Ada yang beribadahnya dengan cara memikul arsy, yaitu para malaikat pemikul arsy. Ada yang beribadah dengan cara, ya, mengatur turunnya hujan, yaitu malaikat Mikail. Ada yang beribadah dengan cara meniup trompet, ya, malaikat Israfil. Ya. Kemudian juga ada malaikat yang bertugas untuk, ya, mencabut nyawa, dan itu merupakan bentuk ibadah mereka, dan juga berbagai macam bentuk ibadah khusus, ya, yang dilakukan oleh para malaikat. Ya. Jadi mereka beribadah kepada Allah dengan tugas-tugas yang telah Allah Azza wa Jalla, ya, berikan kepada mereka. Baik. Maka pada bab ini kita akan membahas tentang beberapa dalil yang menunjukkan tentang bahwasannya walaupun para malaikat ini adalah makhluk yang dekat dengan Allah, makhluk langit yang mulia, yang memiliki kekuatan, namun ternyata mereka juga memiliki beberapa kelemahan, yang kelemahan tersebut menunjukkan bahwasannya mereka tidak berhak untuk disembah. Di sini dalil pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka, maka mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu? Maka mereka menjawab, al-haqq wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Sisi pendalilan ayat dengan bab, yaitu pada lafaz idza fuzzi'a an qulubihim, ya, telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Dan juga firman Allah di lafaz berikutnya, huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasannya para malaikat juga merupakan makhluk yang lemah, ya, yang bisa dihinggapi rasa takut. Ya, mereka dihinggapi rasa takut. Sebagaimana tadi disebutkan, fuzzi'a an qulubihim, dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Maka di sini menunjukkan faedah bahwasanya mereka juga memiliki rasa takut, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga mereka memiliki hati. Ya. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha ulu, maha tinggi, lagi maha besar. Baik. Apabila ada makhluk, ya, yang dia memiliki rasa takut, yang bisa pingsan, maka itu semuanya menunjukkan akan lemahnya malaikat, ya. Menunjukkan bahwasannya makhluk yang lemah tidak berhak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Ya. Kaidahnya adalah makhluk yang lemah, yang memiliki kelemahan, ya siapapun yang memiliki kelemahan, yang bahkan bisa pingsan, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Maka tidak boleh ada yang menyembah para malaikat. Di sisi lain, karena memang kita harus menyembah Allah Azza wa Jalla, di sisi ini, dalam ayat ini menyebutkan bahwasannya mereka adalah makhluk yang lemah juga, ya. Makhluk yang bisa pingsan, yang bisa takut, ya. Maka hal-hal tersebut tidak bisa membuat mereka menjadi berhak untuk diibadahi. Maka batillah mereka-mereka yang menyembah kepada para malaikat. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis dari riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum dhalik."
Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Apabila Allah menetapkan suatu perintah di atas langit, para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya karena patuh akan firman-Nya, firman Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah firman yang didengar itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga jatuh pingsan karena ketakutan. Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Al-Haq, yaitu perkataan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Di pendalilan hadis dengan bab, hadis ini merupakan tafsir dari ayat tersebut, ya, dan juga merupakan penjelasan akan lemahnya para malaikat. Karena mereka juga dihinggapi rasa takut. Hati mereka takut, mereka pingsan. Maka yang bisa takut, yang bisa pingsan, maka itu adalah makhluk yang lemah. Dan makhluk yang lemah tidak berhak untuk diibadahi. Walaupun mereka juga adalah makhluk yang mulia. Ya. Kita yakin bahwasanya malaikat adalah makhluk yang mulia, yang taat kepada Allah, yang kuat. Ya. Namun, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Karena ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar, zat maha kuasa, yang tidak pernah takut, tidak pernah pingsan, dan seterusnya. Ya, dan hadis ini dan juga ayat ini juga merupakan penjelasan bahwa Allah adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Kemudian ada faedah yang cukup penting di sini. Ya. Faedah yang cukup penting. Dalam hadis tersebut disebutkan ka'annahu silsilatun ala safwanin. Para malaikat ketika mendengar firman-Nya Allah Azza wa Jalla, seolah-olah firman yang didengar para malaikat itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Ya. Jadi berbunyi dengan bunyi yang sangat kuat, ya, rantai besi yang besar ditarik di atas batu yang rata, mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Ya. Maka di sini ada hal yang ingin ditegaskan pada poin ini. Penyerupaan yang ada pada hadis ini bukanlah menyerupakan bunyi firman Allah dengan suara rantai besi. Ya. Ingat, ya. Bunyi firman Allah, suara dari firman Allah bukanlah seperti suara dari rantai besi. Namun penyerupaan di sini, ya, adalah penyerupaan dari kondisi orang yang mendengarnya. Orang yang mendengar gemerincing suara besi, dia akan merasa takut, ya, akan merasa ngeri, mungkin karena suaranya, ya, memekakkan telinga. Demikian pula malaikat yang mendengar langsung firman Allah juga merasa takut. Bukan karena suaranya seperti suara gemerincing besi, namun karena ta'zimnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka sangat tunduk, sangat patuh kepada Allah, ya, sangat takut kepada Allah, sehingga jika Allah Azza wa Jalla berfirman, memutuskan suatu perkara, menurunkan wahyu, maka mereka, ya, merasa ta'zim, ya. Saking takutnya mereka ada yang sampai pingsan. Ya. Saking takutnya mereka, saking ta'zimnya mereka kepada firman Allah tersebut, ya, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, maka mereka semakin takut. Karena ta'zim itulah yang membuat mereka takut, sehingga membuat mereka pingsan. Ya. Jadi sekali lagi, maksud dari firman Allah yang didengarnya itu bagaikan gemerincing rantai besi, itu bukanlah penyerupaan jenis suara Allah seperti suara rantai besi, namun efek dari malaikat yang mendengar suara Allah tadi, seperti apabila kita mendengar suara gemerincing rantai besi, kita merasa takut, ya, merasa ngeri. Ya. Demikian pula para malaikat ketika mendengar firman Allah merasa takut karena ta'zimnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalil ketiga yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu an yuhyiya bil amri, takallama bil wahyi. Akhadatis samawati minhu rajfah. Aw qala ri'datun shadidah. Khaufan min Allah. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawat, sa'iku wa kharru lillahi sujjada."
Fayakunu awwala man yarfa'u ra's fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Apabila Allah Azza wa Jalla hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut. Dan langit-langit bergetar dengan kerasnya karena takut kepada Allah. Dan ketika para malaikat mendengar firman tersebut, mereka pingsan dan bersujud. Dan di antara mereka yang pertama kali bangun adalah Jibril. Pertama kali bangun dari pingsannya adalah Jibril. Maka Allah sampaikan wahyu yang ia kehendaki kepada Jibril alaihissalam. Maka sisi pendalilan hadis dengan bab, yaitu pada lafaz, ketika para malaikat mendengar firman tersebut, mereka pingsan dan bersujud kepada Allah. Dan juga dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka di sini Allah nyatakan akan lemahnya para malaikat karena mereka juga bisa merasakan takut dan pingsan. Dan juga Allah kabarkan bahwasanya dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Itulah inti dari bab ini, bab ke-16. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang lemahnya para malaikat. Bukan berarti kita mengurangi keagungan mereka, kemuliaan mereka. Namun, ini hanya sebatas untuk menunjukkan bahwasannya ibadah kepada Allah tidak boleh ditujukan kepada para malaikat. Walaupun mereka makhluk mulia, namun mereka juga makhluk yang lemah. Dan makhluk yang lemah tidak berhak untuk diibadahi. Karena ibadah hanya bisa ditujukan, ya, ketundukan ini, penghambaan diri ini, hanya bisa ditujukan kepada zat yang maha kuat, zat yang maha berdiri sendiri, zat yang maha tinggi lagi maha besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di sini ada beberapa faidah, yaitu tentang iradah. Ada faidah yang selayaknya seorang muslim mengetahuinya, yaitu tentang iradah. Iradah itu kehendak, ya. Kehendak bagi Allah Azza wa Jalla. Iradah Allah, kehendak Allah ada dua macam. Yang pertama iradah syar'iyyah diniyah, dan yang kedua iradah kauniyah qadariyah. Yang pertama tadi iradah syar'iyyah diniyah, yang kedua iradah kauniyah qadariyah. Perbedaan antara iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyyah diniyah di antaranya ada 3 poin. Pertama, iradah kauniyah melazimkan terjadinya apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah menginginkan menciptakan matahari, maka terciptalah matahari. Sedangkan iradah syar'iyyah maka tidak melazimkan terjadinya apa yang Allah inginkan. Seperti secara syariat Allah menginginkan keislamannya Abu Lahab, keislamannya seluruh manusia, namun hal tersebut tidak terjadi. Ya. Perbedaan kedua, iradah kauniyah tidak melazimkan yang apa Allah inginkan tersebut dicintai oleh Allah. Akan tetapi terkadang kejadian yang ada yang dicintai oleh Allah, akan tetapi terkadang kejadiannya ada yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya keimanan orang yang beriman. Ya. Dan terkadang ada yang kejadiannya tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti kemaksiatan. Kemaksiatan itu terjadi. Dicintai, kemaksiatan itu terjadi. Memang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, namun Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki kemaksiatan atau tidak mencintai kemaksiatan tersebut, ya. Jadi walaupun Allah Azza wa Jalla menciptakan kemaksiatan, Allah menginginkan kemaksiatan itu ada, namun Allah tidak mencintai kemaksiatan itu bidzat. Namun asar atau hikmah di baliknya itulah yang Allah cintai. Ya, ketika ada orang bermaksiat, maka akan ada orang bertaubat, ada orang yang beristighfar, dan itulah yang Allah cintai. Tujuan dari adanya kemaksiatan supaya adanya orang yang beristighfar, bertaubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian iradah syar'iyyah, maka kejadiannya pasti adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti keimanan orang yang beriman, ya. Ketaatan orang yang taat, itu semuanya Allah kehendaki dan juga Allah cintai. Berbeda dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu Allah kehendaki, namun tidak Allah cintai zat maksiat tersebut. Yang Allah cintai adalah pertaubatan seorang hamba dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, iradah kauniyah
tidak melazimkan bahwa itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Iradah kauniyah tidak melazimkan bahwasanya hal tersebut diperintahkan oleh Allah. Ya, seperti terjadinya kemaksiatan bukan berarti Allah memerintahkan kemaksiatan. Sedangkan iradah syar'iyyah melazimkan bahwasanya hal tersebut diperintahkan oleh Allah. Artinya setiap yang diinginkan oleh Allah secara syariat berarti itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti ketaatan, amal soleh, itu semuanya diinginkan ya, dan juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekaligus Allah mencintai perbuatan tersebut. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.